Di antara keutamaan sedekah, ya, di antara keutamaan sedekah yang bersih. Sedekah sudah pasti amalan amalan yang jariyah, ya, amalan yang bersifat jariyah. Karena dengan sedekah, ya, amalan ini adalah amalan yang diinginkan, ya. Amalan yang diinginkan bahkan oleh orang yang sudah mati. Bahkan oleh orang yang sudah mati ingin dikembalikan ke dunia, ya, ingin dikembalikan di dunia untuk apa? Untuk bersedekah. Bukan untuk baca Quran, bukan untuk sholat, tapi untuk apa? Untuk bersedekah. Ini begitu luar biasanya, ya, amalan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an, ya, Allah menggambarkan bagaimana orang yang sudah mati, ya, atau orang yang sudah mau mati begitu, kemudian minta dikembalikan ke dunia. Minta dikembalikan ke dunia untuk apa? Untuk dia bersedekah, untuk dia bersedekah sehingga dia dikategorikan sebagai orang yang saleh, ya, orang yang saleh. Dan ini impian, ya, ini adalah impian bagi orang yang meninggal dunia. Karena jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jelaslah bagi kita semua, ya, bahwa sedekah merupakan amal yang sangat besar. Orang yang mau mati saja minta kembali, ya. Orang yang mau mati atau sudah mati, ya, harus minta kembali. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya kau bisa takhirkan saja kematianku. Seandainya kau bisa takhirkan saja kematianku, untuk apa? Fa asaddaqa, agar aku bersedekah dengan harta yang kau berikan kepadaku. Fa akum minas salihin, maka aku akan menjadi orang yang saleh, orang yang taat kepadamu. Ini kalau ditanya kenapa harus sedekah, kenapa bukan sholat? Bukannya sholat itu seabdul amal. Kalau sholat itu kan berat, ya, bisa benar sholatnya, bisa tidak, wudunya benar ataupun tidak, rukun-rukunnya, wajibnya, sunnahnya benar ataupun tidak. Tapi kalau sedekah gampang, amalan yang gampang, asal ikhlas, uangnya benar, atau harta yang mau disedekahkan adalah benar. Maka ini semakna dengan kewajiban kita bersedekah atas nikmat Allah yang berupa persediaan, ya. Sama hanya orang yang mau meninggal dunia harus minta ditakhirkan agar dapat bersedekah dan menjadi orang yang bermanfaat, orang yang saleh. Tentunya jemaah sekalian, orang yang paling tahu tentang hakikat kehidupan dan beramal itu siapa? Orang yang mau mati, karena dibuka hijabnya oleh Allah. Orang yang mati itu tinggal penyesalan. Makanya dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kau bisa takhirkan, menunda sejenak kematianku, supaya aku sempat mewasiatkan untuk bersedekah dengan hartaku. Dan aku fa'akum minas solihin, dan aku kemudian menjadi tergolong orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dalam kehidupan ini. Dia yakin dengan sedekah itu, bukan dengan sholatnya, bukan dengan baca Qur'annya, bukan dengan haji dan umrohnya, tapi bersedekah, jemaah sekalian. Dan dari sini kita akan paham, jadi sedekah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam nilainya, karena dia termasuk amalan muta'addiyah atau muta'addi, amalan yang manfaatnya akan meluas dan melebar kepada orang lain, dan itu amalan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jawabannya. Kenapa harus bersedekah? Sebagai bentuk syukur. Kenapa harus sedekah? Karena sedekah adalah amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik yang ditinggalkan oleh seorang manusia, apalagi kalau sedekah tersebut jariyah, yang manfaatnya bisa lama dan bisa terus menular kepada siapapun. Dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam riwayat ada 3, dalam riwayat ada 5, dalam riwayat ada 7. Ada 7 amalan yang yulhiquhu ba'dal maut,
yang akan disampaikan keutamaan tersebut kepada seseorang walaupun sudah meninggal dunia. Satu di antaranya adalah apa? Mewariskan mushaf atau sejenisnya. Mushaf yang diwariskan, dibaca oleh si fulan mati, dibaca oleh si fulan. Kalau yang baca itu mentadaburi, mengerti maknanya, ini lain lagi pahalanya. Atau yang semakna dengan itu, yang kalau seperti buku-buku Islami atau buku-buku yang bermanfaat atau ilmu apa saja yang diwariskan, kalaupun dia sudah meninggal dunia yang mewariskan yang pertama atau yang bersedekah yang pertama, maka kebaikannya terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Makanya yang baru pulang umrah ataupun haji masih ingat mungkin terutama di Madinah, itu di depan pintu itu banyak orang jual mushaf. Untuk apa? Untuk diwakafkan di Masjid Nabawi. Maksudnya apa? Karena setiap hari kan Masjid Nabawi kedatangan jutaan manusia di seluruh dunia, sedang nunggu sholat atau sedang menanti sholat, dia baca Quran yang ada di situ. Maka orang yang bersedekah mengalir terus pahalanya, masya Allah. Udah begitu sedekahnya, baca Qurannya di mana? Di Masjid Nabawi. Yang baca satu huruf didapatkan berapa? 1000 kali huruf. Jadi keutamaan seperti itu jemaah sekalian. Maka jangan bakhil dengan harta, karena harta itulah harta kita sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengalirkan air. Ya, kalau di negara-negara yang susah air, yang banyak gurun pasirnya, seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, maka membuat sungai itu adalah kerjaan yang sangat luar biasa. Maka sungai itu akan dimanfaatkan oleh semua makhluk, dan semua akan mendapatkan, yang membuat sungai itu akan mendapatkan segala keutamaan dan kebaikan dari efek perbuatan tersebut. Ini jariyah. Selagi sungai itu nggak ditutup, manfaatnya ada terus, maka dia mengalir terus pahalanya kepada orang yang buat. Yang berikutnya adalah haflu bi'r, membuat sumur. Karena sumur ini bukan hanya pada orang yang sholat, siapapun boleh menggunakan sumur itu, bahkan termasuk hewan, tumbuhan, maka pahalanya terus mengalir kepada orang tersebut. Masa kalau yang minum hewan dapat pahala? Oh iya, dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, hadisnya sahih, tidaklah seorang manusia menanam sebuah pohon, ditanam, blek, kemudian keluar ranting dan dahannya tinggi menjulang ke angkasa, digunakan untuk berteduh, maka yang berteduh, yang menanam itu mendapat pahala. Kalau diambil daunnya dimanfaatkan untuk hewan atau untuk manusia, dapatkan pahala. Kalau buahnya dipetik oleh manusia, mendapatkan pahala. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalaupun diambil orang tanpa izin pun mendapatkan pahala sedekah bagi yang menanam. Kalaupun dimakan burung dan hewan, maka itu pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk hidup kan juga perlu hidup dia. Ketika memakan sesuatu asbab kita, maka itu adalah kebaikan dari kita, dan itu sedekah. Karenanya jemaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, seandainya kiamat tinggal sehari dan engkau masih mampu menanam sebuah pohon, tanamlah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebegitunya Islam menganjurkan untuk berbuat baik dan memberikan manfaat bagi setelah kita. Dan ketika orang menanam itu bukan untuk kita, tapi untuk manfaatnya itu setelah kita, setelah kita meninggal dunia, akan kembali kebaikannya kepada kita. Nah, ini diantara amal-amalan yang akan terus mengalir kepada kita, ya, walaupun kita telah meninggal dunia. Kemudian anak-anak yang kita tinggalkan, yang soleh, ya kan, ilmu yang kita sebarkan, dakwah yang diterima oleh orang, ya, itu semua akan mendatangkan pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, ini semua artinya adalah dalam ranah bahasan pentingnya bersedekah.